Kembalinya strategi politik Gajah Mada. Kabar kontroversial yang terjadi saat ini ialah naiknya sang putra presiden ke atas wali kota dan melompati gubernur langsung menuju ke medan tempur dunia, di mana hal ini akan memicu suatu perubahan yang sangat besar. Tidak hanya menggetarkan Indonesia, namun juga akan menggetarkan dunia. Indonesia harus mampu untuk membuka mata, melihat tanpa amarah, dan mendengarkan tanpa canda, lalu memahami tanpa tawa. Saat sang waktu menampakkan kuasanya, menunjukkan sebuah bukti yang nyata akan berputaran kembalinya sang sejarah 673 tahun yang lalu sebuah kejaraan di tanah Jawa menjadi salah satu kerajaan yang terbesar di Asia bahkan diakui oleh dunia. Kerajaan itu bernama Majapahit. Di mana pada tahun 1351 Masehi kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang masih sangat muda, yakni raja tersebut bernama Hayam Wuruk, di mana di masa ini Majapahit mampu mencapai masa puncak kejayaannya dan Hayam Wuruk tidak sendiri melainkan didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Di mana masa-masa pemerintahan Hayam Wuruk kerajaan Majapahit menjadi kerajaan dengan tata pemerintahan yang teratur. Tidak ada lawan yang berani mengusik ketenangan kerajaan tersebut, dan Panglima Militer Darat dipimpin langsung oleh Gajah Mada dan Laksamana Militer Maritim dipimpin langsung oleh Empu Nala. Kekayaan Majapahit dipimpin langsung oleh pimpinan Hayam Wuruk sangat kaya. Angka kapitalis ekonomi sangat maju bahkan pola hidup taraf masyarakat sangat tinggi, kehidupan masyarakat negara tersebut sangat makmur, hukum berdiri tanpa memihak, dan mengadili tanpa pilih. Sistem Mandala pendidikan sangat maju bahkan melahirkan manusia-manusia yang ahli dan unggul di suatu bidang tertentu. Sistem pengobatan dan kedokteran sangat maju dan bahkan banyak dari orang-orang Cina mempelajari metode pengobatan dari Majapahit. Dan juga di masa keemasan Majapahit ini menjadikan kerajaan Majapahit menguasai jalur dagang laut internasional dan menjadi pusat pelabuhan terbesar dunia. Sistem era keemasan ini berasal dari bangkitnya kesadaran rakyat di mana semua kalangan masyarakat akan diberikan wadah untuk menghasilkan sebuah karya dari potensi terpendam masyarakat tersebut. Sang Raja Hayam Wuruk terlihat sebagai seorang pribadi yang tenang dan damai, memiliki sorotan mata yang lemah dan sayu. Namun, sejatinya sorot mata tersebut ialah sorot mata yang penuh ketajaman dan sorot mata tersebutlah yang membawa zaman keemasan di Majapahit. Sorot mata ini ialah sorot mata Sang Garuda, di mana sorot mata ini mampu melewati batasan-batasan para terdahulunya, dan di mana para pendahulu ini tidak bisa melewati batasan tersebut. Di mana, sorot mata ini mampu melihat kebenaran meskipun tanpa cahaya, dan menciptakan cahaya untuk menerangi kegelapan itu. Sorot mata itu mampu melihat potensi masyarakat tanpa memandang sebuah hasta, dan sorot mata tersebut mampu menghadirkan sebuah kepastian di dalam carut-marutnya dunia keraguan. Sang Hayam Wuruk dipilih karena dicintai rakyatnya, Sang Raja Hayam Wuruk pun memiliki tahta bukan karena kastanya, dan bukan karena orang tuanya. Namun, Sang Hayam Wuruk memiliki tahta karena kesadarannya dan rasa prihatinnya terhadap negaranya. Sang ibu Dyah Gitarja memilih Hayam Wuruk sebagai penerus tahta bukan karena dia anaknya, ataupun sang pemegang warisannya. Namun, Sang Dyah Gitarja melihat kemampuan sang anak yaitu Hayam Wuruk mumpuni dan disayangi oleh rakyatnya. Saat mundurnya Sang Ratu Dyah Gitarja di tahun 1350 para rakyat meminta Sang Hayam Wuruk untuk menjadi pemimpin wilayah. Namun, tanpa disangka Sang Ratu Dyah Gitarja merestui Hayam Wuruk menjadi pemimpin tahta yang didampingi oleh Sang Mapati Rakyam Empu Mada saat usianya 17 tahun. Marilah kita semua bersama mengok ke belakang sejarah bangsa kita, di mana kerajaan Majapahit bisa mencapai masa keemasan dan kejayaan pada saat dipimpin oleh seorang anak berusia 17 tahun.